Terima kasih. Oke, lanjut aja ya. Oke, ini pengenalan gulma pada sawah ramah lingkungan dengan menggunakan akubetor. Ini bentar. Akubetor adalah singkatan dari alat kuswana merambat pakai motor menggunakan mesin. Mesinnya mesin rumput, ya. Dan kami membuat kepalanya yang dapat mengucak-ngacak rumput itu. Jadi rumput apapun, kalau tadi ada rumput berdaun lebar, rumput teki, jenis teki berdaun lebar dan Rumput. ya, dan rumput apapun, daun lebar, teki dan apa itu artinya kita lakukan. Oke. Ini kini kita punya rujukan atau acuan itu dari Impres. Kapan kita punya amat terpadu, jadi lebih bijaksana gitu ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, tentang nomor 6 1995 tentang perlindungan tanaman, Kepmen. Ini sudah mungkin. Kita saja lanjut, lebih cepat. Lanjut, nanti diskusinya di belakang. Nah, ini dasar pemikiran kenapa muncul bikin akubetor. Karena nih tadi udah katakan definisi tadi, gulma merupakan tumbuhan selain tanaman budidaya dan merupakan tumbuhan kompetitif bagi tanaman pokok, tanaman budidaya. Jadi ini perspektif gulma saja dulu nih, bahwa gulma adalah tumbuhan yang menjadi kompetitif atau menjadi inang alternatif dan macam-macam gitu ya. Perspektifnya yang tidak berguna. Terus sudah berkurangnya tenaga kerja untuk menyaring gulma pada tanaman di sawah terutama khususnya, karena banyak tenaga kerja yang dan lain-lain gitu ya, jadi sudah kurang. Lalu petani banyak menggunakan herbisida dalam pengendalian gulma yang menyebabkan matinya banyak organisme hidup. Nah ini kalau menggunakan herbisida atau pestisida, pasti situ banyak membunuh organisme hidup di situ, yang hama bonus alami gitu ya, yang berguna akan terbunuh di situ dengan herbisida gitu. Sedangkan di situ tadi gulma bisa berguna menjadi penyuplai nutrisi juga ketika sudah mati, tetapi hasil hidup mungkin menjadi pesaing dalam hidup tanaman. Tetapi kalau sudah menjadi bahan organik, menjadi penyuplai nutrisi pada tanaman. Lalu petani belum mengetahui gulma yang ramah lingkungan. Nah, mungkin diantaranya menggunakan akubetor. Itu diantaranya pemikiran kami tentang bagaimana pengendalian gulma dengan menggunakan akubetor. Lalu lanjut. Oke. Ya, ini rumusan masalahnya gini. Nah, ini bagaimana agar petani dapat mengendalikan gulma padi tepat pada waktunya. Nah, itu maksudnya yang tadi kapan gulma terus dikendalikan. Nah, biasanya kan kalau petani umurnya 15 hari atau 30 hari, di situ gulma sudah banyak berbunga. Bunganya jatuh ketika dirawat, bunganya sudah jatuh, maka sekian hari itu sudah tumbuh lagi. Maka bagi Pak Kus, organisme yang menjadi musuh alami ataupun menjadi nutrisi. Saran Pak narasumber, mungkin kameranya bisa di off saja Pak, karena jaringan di Bapak kurang begitu kuat. Jadi kameranya bisa di off-kan saja Pak. Kurang bagus. Iya, agak putus-putus Pak. Waduh, gimana ya? Apa mendung Pak Purwakarta Pak? Ini Jatisari lagi saya di Jakarta nih. Oh, di Jakarta. Di Purwakarta. Di Jakarta. Iya, nggak di Jakarta, lagi di Jakarta. Oh, ya. Ya. Di PIL. Oke. Ini masih tidak termonitor nih? Ya, masih. Bagaimana agar petani dapat menggunakan alat yang ramah lingkungan dalam hal pengendalian gulma padi sawah atau ngerambet bahasa Sunda ya. Lalu yang keempat, bagaimana agar lebih efektif dan efisien dalam pengendalian gulma.
Kita berlanjut, Mbak. Oh ya, Kita berlanjut lanjut. saja. Iya, oke. Ya. Ini tujuan agar petani mau dan mampu mengendalikan gulma padi sawah yang ramah lingkungan dengan menggunakan ya terutama akubator. Bukan promosi lah gitu ya, tetapi ini salah satu pengendalian secara mekanik dan bijaksana gitu, ramah lingkungan, karena tidak akan membunuh langsung seperti halnya herbisida. Ini bisa terbang dulu, bisa loncat dulu, sehingga cuma rumputnya yang dikacak-kacak dan dimasukkan ke dalam tanah rumputnya. Lalu lanjut, Mbak, cepat. Ya. Halo. Ya. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Nah, ini hasil kerja akubator. Rumput dan atau gulma yang ada di sekitar tanaman padi 98% tersiangi. Ini hasil pengujian terusiknya serangga OPT oleh akubator. Nah, maksud nih, saya melihat bahwa pada testimoninya jadi gini, ketika petani menggunakan akubator, itu serangga OPT itu si wereng terutama, atau yang lainnya itu berterbangan. Lalu lihatnya di atas banyak burung dan kapinis dan capung menyambar tentang OPT. Artinya itu bisa jadi eksternal dari penggunaan akubator. Terus tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, karena satu orang menggunakan mesin itu bisa 8 jam atau 2 hari kerja dalam 1 hektar, gitu ya. Itu tergantung mesinnya. Tapi kita pernah coba ini. Terus lalu keamanan terhadap manusia maupun pada tanaman 90% aman karena tidak mengandung zat kimia. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Ya. Nah, di sini ada kesimpulan, kami kena mempersingkat waktu aja. Penyiangan gulma padi sawah dengan menggunakan akubator dapat membersihkan gulma hingga 98%. Pelakuan penyiangan gulma secara tidak langsung dapat mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan tadi. Jadi ketika menggunakan akubator, serangga yang ada di pertanaman itu terusik dan terbang, karena juga ada suara segala macam. Akhirnya disantap sama burung dan capung. Terus aman bagi operator atau pengguna akubator hingga 98%. Lalu lanjut, dapat menghemat tenaga kerja dan biaya karena cuma 1 orang 1 hektar. Ya, telah menjadi tanah menjadi gembur sehingga tanaman menjadi subur karena dibalik-balikannya, diacak-acak. Terus terciptanya kelestarian lingkungan. Itu lanjut. Oke. Nah, moto kita adalah mungkin juga dengan PHT, lalu OPT terkendali, lestari lingkungan dan produksi tinggi. Itu mungkin. Terus itu motonya, OPT tetap terkendali, lingkungan lestari dan produksi tinggi. Lanjut. Ya. Lanjut. Ini adalah sejenisnya, jenis mesinnya nih, menggunakan mesin rumput. Itu yang ditunjukkan, itu yang panahnya itu yang dapat berputar tripugal, itu dalam menggait gulma yang ada di sawah. Ini unsur di sawah ini. Ini adalah ada pelampungnya supaya enak, terus ada cover protektif pengamanan tanaman dan kepala pisau. Oke, lanjut. Ya. Ini bisa nggak ya diputar videonya? Bukan, lanjut saja. Ya, dilanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini bisa nggak putar videonya? Oke, diputar videonya bisa nggak ya?
Lanjut, naik lagi, Pak. Ini bisa diputar videonya, diklik aja di bawah. Nah, ya. Nah ininya. Enggak itu ya. Oh, jaringannya terus. Wah, dilanjut aja lah, kurang bagus nih videonya. Kurang bagus ya videonya. Oke, lanjut aja. Nah, teman, itulah mungkin tentang pengendalian gulma menggunakan mesin akubator yang mungkin banyak kekurangan tadi dan juga teknik yang kurang bagus gitu ya, sehingga tidak bisa dilihat dengan sempurna gitu ya. Mohon maaf ini tadi mungkin kekurangan juga jaringan kurang bagus gitu ya, sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas gitu. Tapi kalau ada pertanyaan kami silahkan saja langsung gitu ya.